kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi penerang, yang senantiasa menjadi contoh, suri teladan, dan menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-teman. Sebelumnya berucap sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Suci Pak. Suci kenapa? Cari Pak sakit. Sakit apa? Demamnya. Oke. Jadi sebelum itu kita doakan teman kita Suci. Semoga diberikan kesehatan. Semoga diberikan kekuatan, kesempatan, dan penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya bisa berkumpul kembali kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, sebelum kita masuk di pelajaran kita hari ini terkait tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Terlebih dahulu kita mengawali dengan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Baik, kita baca secara bersama-sama. Terjemahannya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kesurupan setan karena gila. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyebutkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Baik, semoga bacaan Al-Quran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tunjukkan nomor berapa? 4. Sebelum kita mulai, kita hadiri dulu. SMK bisa. SMK 1 bersih. Religius entrepreneur.
Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, jadi permainan ini Bapak ingin melihat sampai di mana pengetahuan awal kita terkait dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Masih. Apa materi pelajaran kita sebelumnya? Menghindari akhlak masmumah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih hubungannya pelajaran yang lalu dengan pelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan fikih muamalah dalam asuransi, perbankan dan koperasi syariah. Apa hubungannya? Dengan kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia bisnis dan keuangan, kita dapat terhindar dari akhlak masmumah dan membangun masyarakat yang lebih baik. Asuransi, perbankan, dan koperasi syariah menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Bapak ingin bertanya sebelumnya, pernahkah kamu atau keluargamu menggunakan produk atau jasa perbankan? Pernah. Jika iya, produk apa saja itu? BRI. Apa lagi? BNI. Apa lagi? Bank Mandiri. Ya. Iya, jadi perbankan ya sudah ada, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan perbankan karena kita sudah melihat dan bahkan merasakan keluarga kita menggunakan produk atau jasa perbankan itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan fikih muamalah terkait asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Jadi nanti setelah kita belajar ini, anak-anakku diharapkan dapat dan mampu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan asuransi, apa sih yang dimaksud dengan perbankan, apa sih yang dimaksud dengan koperasi syariah yang berasaskan syariah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan fikih muamalah, asuransi, bank, dan koperasi syariah. Tujuannya setelah kita pelajari hari ini, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita terkait tentang asuransi, perbankan, dan koperasi syariah dengan cara nanti kita akan bermain peran sesuai dengan tema dengan judul kita masing-masing. Oke. Lanjut. Asuransi syariah. Apa yang dimaksud dengan asuransi syariah? Jadi yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya pengertian tentang asuransi sejarah dengan hukumnya. Kemudian selanjutnya bank syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bank syariah? Jadi pengertian yang pertama bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Menurut buku atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ada yang bertanya sampai di sini terkait dengan bank syariah? Iya. Ngerti ya? Selanjutnya, koperasi syariah. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi syariah? Pengertian, bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang seluruh kegiatannya dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, apa sih yang kita dapatkan ketika kita bergabung dengan koperasi syariah? Tadi Bapak bertanya, ada keluarga atau Anda menjadi anggota koperasi? Nah, jawabannya tidak ada. Nah, mungkin karena kita
akan kita terima atau apa yang akan kita dapatkan ketika menjadi anggota koperasi. Nah, manfaat yang akan kita terima ketika menjadi anggota koperasi yang pertama adalah membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita masuk di kegiatan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, guru membagi kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik, yaitu audio, visual, dan audiovisual dengan topik permasalahan yang berbeda-beda. Peserta didik dalam kelompok melakukan pengamatan. Jadi kita akan melakukan pengamatan sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Yang pertama adalah kelompok gaya belajar visual, ya, dengan menganalisa gambar materi perbankan syariah. Kemudian kelompok gaya belajar audio dengan mendengarkan materi koperasi syariah atau mendengarkan rekaman. Nanti ada rekaman materi terkait tentang koperasi syariah. Kemudian yang ketiga, kelompok gaya belajar audiovisual dengan mengamati video materi asuransi. Ya. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian peserta didik dalam kelompok bermain peran terkait dengan materi masing-masing. Nanti setelah diskusi kita akan melakukan namanya bermain peran atau menampilkan drama pendek terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, sekarang Bapak persilahkan untuk berkumpul bersama dengan teman kelompoknya yang sesuai dengan gaya belajar yang kita sudah tentukan di awal pembelajaran tadi. Baik, silakan. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya, untuk didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini. Sini kelompok apa ini? Kelompok visual. Kemudian di sini kelompok audiovisual. Audiovisual itu ada di mana sih? Di sini kelompok di audio. Ini adalah koperasi. Sekarang silakan kerjakan lembar kerja yang Bapak sudah berikan sesuai dengan tema masing-masing. Setiap kelompok berbeda-beda. Bapak sudah mengirimkan topik materi yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan gaya belajar Anda. Bapak sudah kirimkan di grup pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka, kemudian diperhatikan, kemudian kelompoknya diamati, dianalisa, kemudian didengarkan tugas-tugas yang telah diberikan. Selamat bekerja. Bapak berikan waktu 15 menit dari sekarang.
diskusi kelompok, ya kita sekarang masuk di presentasi dari hasil diskusi kelompok kita. Baik, kita mulai dari kelompok pertama dengan tema perbankan syariah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, kami dari anggota kelompok visual akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, saya akan mempersilahkan teman saya untuk membacakannya. Definisi perbankan syariah. Sistem perbankan yang berdasarkan hukum Islam atau syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi dalam segala aktivitas keuangannya. Perbedaan dengan perbankan konvensional, tidak menggunakan sistem bunga atau riba, tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau garar, dan ketidakpastian atau masif. Presentasi dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan ini kami membuka sistem bertanya. Baik, kepada kelompok lain jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya. Baik, pertama-tama untuk kelompok 2, silahkan. Mengapa riba dilarang dalam Islam dan bagaimana perbankan syariah menghindari riba? Apa perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional? Baik. Apa perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional? Perbankan utama terletak pada penggunaan bunga atau riba yang dilarang dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan berdasarkan akad yang disepakati. Sedangkan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga tetap pada pinjaman atau simpanan. Kedua, mengapa riba dilarang dalam Islam dan bagaimana perbankan syariah menghindari riba? Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi di dalam salah satu pihak diuntungkan secara tidak adil tanpa adanya usaha atau risiko yang sepadan. Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam transaksi dan hubungan sosial ekonomi. Perbankan syariah menghindari riba dengan menggunakan sistem bagi hasil. Tadi jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok pertama. Jadi tema untuk kelompok pertama ini dengan gaya belajar visual adalah menganalisa gambar materi tentang perbankan syariah, di mana memberikan kita pemahaman tentang bagaimana bentuk dan apa yang dimaksud dengan perbankan syariah itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya adalah kelompok gaya belajar audio visual dengan materi asuransi syariah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami dari kelompok audiovisual dalam materi asuransi syariah. Dan kami persilahkan teman kami untuk membaca. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Ta'awun atau tolong-menolong, tabarruk atau dana kebajikan, keadilan dan transparansi, risk sharing. Mekanisme asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad tabarruk, akad wakalah bil ujrah, akad mudarabah. Kesimpulan, asuransi syariah merupakan solusi yang sesuai dengan syariat Islam untuk menanggulangi resiko kehidupan sehari-hari. Setiap pemaparan dari kelompok kami. Itulah tadi hasil dari kerja kelompok kami, dan sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Mengapa asuransi syariah dianggap
bermanfaat kali mengikuti asuransi syariah bagi peserta? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mengapa asuransi syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam dibandingkan dengan asuransi konvensional? Jawabannya adalah asuransi syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam karena bebas dari unsur riba atau bunga dan dilarang dalam Islam. 2. Menghindari gerhana ketidakpastian karena syarat dan ketentuan asuransi syariah jelas dan transparan. 3. Tidak mengandung masyir, spekulasi karena risiko dibagi bersama antara peserta dan tidak ada unsur judi. Itulah tadi hasil dari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok. Jadi kelompok ini itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa bagaimana sih bentuk daripada asuransi syariah itu, dengan harapan dengan hasil diskusi kelompok ini memberikan kita gambaran tentang asuransi syariah. Baik, terima kasih untuk kelompok asuransi syariah. Selanjutnya untuk kelompok ketiga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami yang akan dikerjakan dari teman saya, yaitu Dr. Faida. Pengantar koperasi syariah. Definisi koperasi syariah: koperasi berbasis syariah yang berlandaskan Kerjasama kelompok kami, apakah ada perencanaan dari kelompok lain? Apakah ada contoh sukses koperasi syariah di Indonesia yang bisa menjadi model? Apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional? Nah, apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional? Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berarti tidak ada unsur riba. Pertanyaan kedua, apakah ada contoh sukses koperasi syariah di Indonesia yang bisa menjadi model? Ya, salah satu contoh sukses koperasi syariah di Indonesia adalah koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BNI). Sekian jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk teman kita. Jadi kelompok ini itu menjelaskan kita tentang koperasi syariah, memberikan penjelasan kepada kita dan bagaimana bentuk koperasi syariah itu dan bagaimana mereka bekerja dan berjalan sesuai dengan syariah Islam itu sendiri. Baik, dengan selesainya kelompok ketiga ini, maka berakhir kegiatan diskusi dan presentasi kita dalam pembelajaran kita hari ini. Aplaus untuk kita semua. Dan kita masuk di bermain peran, membuat drama singkat atau drama pendek terkait tentang pembuatan buku rekening dalam materi perbankan syariah, di mana hari ini akan diperankan oleh teman kita Fani dengan Fakihul Amri bersama dengan teman kita nanti Akbar, satu sebagai customer service, kemudian dewan pengawas syariah, kemudian sebagai nasabah. Sekarang waktu dan tempat Bapak persilahkan untuk melakukan dramanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya punya Sari, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin membuka rekening tabungan syariah ini. Baik, terima kasih telah memilih layanan kami. Kami akan membantu Anda membuka rekening tabungan syariah. Di sini kami menggunakan akad wadiah yang berarti ada penitipan dana kepada kami tanpa bunga. Dana Anda akan tetap aman dan bebas dari riba. Apakah Anda sudah mudah dengan kata wadiah?
pembukaan rekening Anda telah selesai. Ini buka tabungan dan kartu ATM syariah Anda. Silahkan lakukan setoran awal minimal 100 dan rekening Anda akan aktif. Terima kasih telah membuka rekening tabungan di bank syariah kami. Semoga layanan kami membantu Anda menyimpan dana sesuai prinsip syariah. Terima kasih banyak, semoga berkah. Gambaran kecil dalam proses pembukaan buku rekening bank syariah dengan contoh di mana bank syariah dengan prosesi akan namanya tabungan wadiah. Semoga dengan peran ini bisa memberikan gambaran kita tentang perbankan syariah yang sedang berada di Indonesia terkait tentang perbankan syariah. Baik, untuk sementara itu dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Terima kasih. Oke, sekarang perhatikan anak-anak. Jadi sekarang silakan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana proses akad wadiah dijalankan? Apa perbedaan utama antara tabungan syariah dan tabungan konvensional? Dan apa peran pengawas syariah dalam transaksi perbankan ini? Jadi silakan tulis di buku Anda. Nanti Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di atas ini. Sekarang. Waktunya habis, ya nanti bukunya silakan dikumpul ya. Bapak akan periksa itu. Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan penjelasan singkat mengenai asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah? Oke, silakan Mariska untuk memberikan jawaban kesimpulan singkat terkait pelajaran kita hari ini. Satu, asuransi syariah adalah asuransi yang memiliki landasan saling menanggung atau saling menjamin. 2. Perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3. Koperasi adalah badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oke, aplaus dulu untuk teman kita. Tadi beberapa teman kita yang sudah memberikan kesimpulan terkait apa yang kita pelajari hari ini. Semoga yang apa kita pelajari hari ini itu bermanfaat dalam kehidupan kita nanti ke depan. Bagaimana hari ini pelajarannya menarik? Menarik. Menyenangkan? Menyenangkan. Mudah dipahami? Mudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan pelajari untuk pertemuan yang akan datang adalah terkait perkembangan Islam di Indonesia. Baik, kita sama-sama menutup kegiatan pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.